Chapter 13-14. Hari berikutnya. Ketika Lin Qingshan tiba di Wutang, dia melihat Su Wuzu yang aman dan sehat dan melihat gudang senjata yang kosong, dan jantungnya tiba-tiba menegang. Saya sangat kecewa. Su Wuzu berkata di depan Lin Qingshan, ngomong-ngomong, kamu lupa mengisi gudang senjata kemarin, jangan lupakan hari ini. Ekspresi Lin Qingshan berubah drastis, melihat Su Wuzu menundukkan kepalanya, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melihatnya seperti ini, Su Wuzu yakin bahwa Lin Qingshan membuat langkah kecil kemarin. Jika tidak, tidak akan ada seorang pun di Wutang, dan tidak ada yang akan datang setelah keributan besar seperti itu. Jangan lupa untuk mengisi, kata Su Wuzu kepada Lin Qingshan. Ah bagus. Lin Qingshan sangat ketakutan, dia telah melakukan banyak pengkhianatan terhadap kepentingan keluarga Qin selama bertahun-tahun. Kemarin, Si Lei dan Si Shen menemukannya dan memintanya untuk membantunya mencari tahu tentang keberadaan Su Wuzu. Dia mengkhianati Su Wuzu bahkan tanpa memikirkannya. Lagi pula, dia sudah tidak senang dengan Su Wuzu, dan dia bahkan melemparkan semua orang ke Wutang. Pergi untuk ini. Itu hanya untuk memfasilitasi Si Lei dan Si Shen untuk membereskan Su Wuzu dan berharap dia bisa disingkirkan. Tapi sekarang Su Wuzu ada di sini dengan selamat dan tidak ada berita tentang Si Lei dan Si Shen. Apakah terjadi sesuatu dengan Si Lei dan Si Shen? Su Wuzu secara alami tidak memiliki kekuatan ini, jadi siapa yang membantu menangani Si Lei dan Si Shen? Pembangkit tenaga listrik keluarga Qin. Dengan kata lain, apa yang dia lakukan mungkin diketahui oleh Qin Li. Lin Qingshan berkeringat dingin di dahinya, dan dia melihat ke gudang senjata. Tidak heran gudang senjata menghilang entah kenapa, itu pasti peringatan Qin Li kepadanya. Baik, pasti seperti ini, bagaimanapun juga dia adalah sepupu Qin Yunji, jadi dia baru saja memindahkan gudang senjata untuk memperingatkannya. Melihat Lin Qingshan memerintahkan orang untuk membeli senjata lagi, Su Wuzu tersenyum. Ini adalah babi yang dia pelihara, dan dia makan 1 kali sehari. Dai Yao Yao datang ke Wutang untuk memberikan pelajaran, dan pelajaran ini tentang alam diperoleh dari menghubungkan meridian. Dia berbicara dengan fasih, Su Wuzu mengkonfirmasi formula medis, dan memahami banyak hal. Pada hari ini, meskipun banyak orang masih mengejeknya di belakang, tidak ada Lin Qingshan yang mengambil inisiatif untuk mengganggunya, dan tidak ada yang mengganggunya. Su Wuzu jarang diam, saat dia mendengarkan ceramah Dai Yao Yao. Juga menempatkan setetes cairan berwarna darah ke dalam tubuh. Sebelumnya, setetes cairan berwarna darah meleleh ke dalam tubuhnya, dan dia bisa merasakan energi darahnya terus meningkat. Namun, kali ini, dia tidak merasakannya sama sekali, seperti setetes air yang jatuh ke laut. Su Wuzu tidak terburu-buru. Dia mendapat 299 tael perak dari Dai Yao Yao kemarin, dan dia menemukan 299 tetes cairan di mangkuk hitam. Ini juga membuat Su Wuzu sangat kesakitan. Nilai sebenarnya dari senjata-senjata yang ada di gudang senjata adalah sekitar 300 tael, tetapi hanya ada 50 tetes cairan. Dengan kata lain, itu hanya bernilai 50 tael. Jika Anda hanya menjual besi tua, harganya sekitar 50 tael, tetapi nilai senjata dapat digunakan sebagai besi tua. Tapi jelas, di mata Heiwan, dia tidak peduli dengan pengerjaan, itu hanya mengenali logam, yang berarti di mata Heiwan, senjata itu hanya bernilai besi tua. Tetesan cairan terus menyatu dengan niat pedang dan tenggelam ke dalam tubuh Su Wuzu. Hanya setelah tetes ke-10 bergabung ke dalam tubuh Su Wuzu merasakan sedikit peningkatan dalam qi dan darahnya. 10 tetes, di masa lalu, adalah mungkin untuk meningkatkan ranah lapisan pertama, tetapi kali ini hanya sedikit peningkatan. Namun, Su Wuzu tidak berhenti, dan terus melelehkan cairan berwarna darah ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Su Wuzu juga menemukan bahwa niat pedangnya mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, menenggelamkan ke setiap bagian anggota badan dan tulangnya. Su Wuzu merasakan sensasi kesemutan. Niat pedang memurnikan tubuh. Su Wuzu tahu apa yang sedang terjadi. Ini karena tubuhnya tidak dapat menahan energi darah dan niat pedang berusaha meningkatkan kekuatan fisiknya. Dai Yao Yao sedang mengajar di kelasnya, matanya menyapu Su Wuzu, dan ada sedikit keraguan di matanya. Dia merasa bahwa Su Wuzu sedang duduk di sana seperti pedang, tetapi melihatnya dengan serius, itu biasa saja. Ilusi. Dai Yao Yao tidak mengerti. Bagaimana bisa ada ilusi seperti itu?
Mungkinkah dia memiliki kecenderungan untuk tercerahkan? Dai Yao Yao bingung, dan lebih memperhatikan Su Wuzu, tetapi niat pedang Su Wuzu datang dari jiwa, dan itu tidak pernah terungkap, jadi dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Sword Inten memurnikan tubuh, dan cairan berwarna darah berubah menjadi energi darah dan terus berintegrasi ke dalam tubuhnya. Saat setiap tetes masuk, Su Wuzu merasa bahwa energi darahnya akhirnya perlahan membaik. Peningkatan semacam ini sangat lambat, tetapi Su Wuzu sangat gembira. Setiap jejak peningkatan mewakili terobosan batas. Dari pagi hingga malam, Su Wuzu telah menggabungkan cairan berwarna darah. Setelah Su Wuzu menelan 200 tetes cairan berwarna darah, tubuhnya bergetar, dan seluruh orang tampaknya berjuang dengan belenggu, dengan perasaan dibebaskan dari belenggu. Kekuatan 10 banteng. Su Wuzu jelas merasakan kekuatan ki dan darahnya. Pada saat ini, tubuhnya seperti binatang buas yang tidak aktif dan kuat, mengandung kekuatan yang menakutkan. Ki dan darah penuh, dan kejahatan yin tidak menyerang. Pada saat ini, Su Wuzu merasa bahwa jika hal-hal jahat biasa memasuki tubuhnya, mereka akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Hanya untuk meningkatkan kekuatan banteng ini, sebenarnya butuh sehari. Gumam Su Wuzu setelah terbiasa dengan perubahan di tubuhnya. Tidak ada yang bisa mendengar gumaman Su Wuzu, kalau tidak dia pasti akan dipukuli sampai mati. Untuk menembus batas dan meningkatkan kekuatan seekor lembu, tidak peduli berapa banyak orang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun, mustahil untuk berhasil. Namun, kekuatan 10 banteng sebenarnya bukan sesuatu yang dilakukan orang. Su Wuzu juga terkejut, butuh 200 tetes cairan untuk mencapai 10 banteng, yang lebih dari 2 kali lipat jumlah pelatihan untuk mencapai tingkat ke-9. Tidak heran Dai Yao Yao mengatakan bahwa sulit untuk mencapai 10 ekor sapi. Mengumpulkan energi darah dalam seperti itu, siapa yang tahan? Hanya Su Wuzu yang menggunakan mangkuk hitam untuk menghemat waktu dan tenaga. Merasakan darah yang melimpah di tubuhnya, Su Wuzu berhenti berlatih. Langkah selanjutnya adalah menggunakan ki darah untuk mempengaruhi 8 meridian yang luar biasa, menghubungkan satu meridian untuk mengumpulkan ki dan darah ke sungai, mencapai alam yang diperoleh. Jika alam ki dan darah adalah proses akumulasi, maka alam pasca kelahiran adalah proses ledakan. Di alam pasca kelahiran, ki dan darah membentuk sungai, seperti aliran deras. Ranah yang diperoleh adalah perubahan kualitatif. Orang lain yang menyerang 8 meridian luar biasa akan berhenti ketika mereka kehabisan darah. Tapi aku punya cairan berwarna darah. Selama ada cukup logam, darahnya tidak akan habis. Hanya saja, hanya ada lebih dari 100 tetes cairan berwarna darah yang tersisa di mangkuk hitam. Apakah itu cukup untuk mendukung terobosan? Su Wuzu memikirkan hal ini, dan tiba-tiba bertanya kepada Qin Yunji, alam macam apa yang umumnya diperlukan untuk mendapatkan tempat dalam kompetisi. Pada tingkat pertama dari ranah yang diperoleh, diharapkan untuk diberi peringkat. Qin Yunji memandang Su Wuzu dengan jijik dan berkata, jadi, jika Anda benar-benar ingin berpartisipasi, Anda tidak akan bisa mendapatkan peringkat. Oh, itu tidak sulit. Gumam Su Wuzu, Dai Yao Yao berkata bahwa kekuatannya lebih kuat dari tingkat pertama alam Hautian. Meskipun pertempuran tidak bisa hanya diukur dengan kekuatan, itu juga berarti bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan. Tingkat pertama dari alam Hautian. Namun, untuk berada di sisi yang aman, yang terbaik adalah melangkah ke lapisan pertama dari ranah yang diperoleh. Tidak sulit. Qin Yunji mencibir ketika mendengar gumaman Su Wuzu. Pria ini telah dewasa, dan tidak ada yang perlu ditertawakan. Dalam beberapa hari terakhir, anak-anak keluarga Qin di Wutang sangat bingung. Benar-benar tidak bisa dimengerti apa yang terjadi pada gudang senjata. Mereka datang setiap pagi dan gudang senjatanya bersih. Kemudian, Lin Qingshan memerintahkan seseorang untuk membeli senjata untuk diisi ulang. Gudang itu penuh di malam hari dan kosong di pagi hari. Itu seperti ini setiap hari, dan semua orang berpikir bahwa Lin Qingshan tidak tahan pencurian lagi dan lagi. Namun, Lin Qingshan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan menghabiskan setiap hari untuk mengisi kembali gudang senjata yang dicuri. Kapan Lin Qingshan memiliki temperamen yang baik? Mungkinkah dia benar-benar mencuri senjata ini dan kemudian membawanya kembali? Tapi apa yang dia coba lakukan, apakah itu menyenangkan? Melihat semua orang memandangnya seperti orang bodoh, Lin Qingshan merasa sangat sedih.
Bisakah dia mengatakan bahwa ini adalah peringatan Qinli? Paman, aku akan berperilaku baik dan memahami kerja kerasmu. Lin Qingshan berterima kasih, dan Qinli memperingatkannya bahwa dia tidak bermaksud menghukumnya dengan keras. Selama beberapa hari terakhir, 3 hari pertama, Su Wuzu akrab dengan niat pedang dan darah. Kekuatan yang muncul entah dari mana itu keren. Tapi, tubuhnya masih belum sepenuhnya familiar, dia butuh waktu untuk membiasakan dan menguasainya. Untungnya, dia butuh 3 hari untuk terbiasa sepenuhnya. Pada hari keempat, setelah mengumpulkan lebih dari 300 tetes cairan dalam mangkuk hitam, Su Wuzu mulai mencoba untuk memukul meridian yang Qiao di 8 meridian luar biasa. Su Wuzu duduk di samping, dan tidak ada yang ingin mendekati dia yang terkenal kejam, jadi dia berlatih dengan tenang. Darah di tubuhnya kental olehnya. Sama seperti gelombang lautan, gelombang demi gelombang menghantam meridian yang Qiao. Meridian yang Qiao seperti sungai yang tersumbat oleh sedimen. Di bawah pengaruh Qi dan darah, sedimen tersapu sedikit demi sedikit. Kecepatan semacam ini sangat lambat, dan seringkali mengenai belasan kali sebelum memecah bagian kecil. Dan setiap dampak, harus mengkonsumsi darah. Namun, ini bukan apa-apa bagi Su Wuzu sama sekali. Cairan berwarna darah dalam mangkuk hitam perlahan meleleh ke dalam tubuhnya. Berapa banyak darah yang dikonsumsi oleh setiap kejutan, cairan berwarna darah diisi ulang. Artinya, dia selalu berada di puncak denyut nadi yang Qiao. Orang biasa mungkin tidak dapat menyerang setelah beberapa kali, dan hanya bisa menunggu untuk waktu berikutnya, belum lagi bahwa setiap kali adalah keadaan dampak terkuat. Efek dari dampak ini juga terlihat jelas, meski setiap kali hanya ada potongan kecil. Itu dapat terakumulasi terus-menerus, dan denyut nadi yang Qiao juga terus-menerus mengalir keluar dengan kecepatan yang terlihat. Su Wuzu dapat menyelesaikan jumlah yang hanya dapat diselesaikan dengan kekuatan beberapa bulan. Selama sehari, Su Wuzu duduk di sana dan memukul meridian yang Qiao. Qi dan darah terus berlanjut, gelombang demi gelombang, dan akhirnya hanya ada bagian kecil yang tersisa di pembuluh darah yang Qiao. Tentu saja, konsumsi cairan berwarna darah juga sangat besar, dan lebih dari 300 tetes cairan hampir habis. Terobos dalam sekali jalan. Su Wuzu mengambil napas dalam-dalam, menyerap cairan berdarah lagi, dan Qi dan darah dengan keras memengaruhi meridian yang Qiao lagi. Setelah dipukul ratusan kali, blok kecil terakhir yang Qiao meridian benar-benar ditembus. Su Wuzu hanya merasa bahwa seluruh orang disublimasikan, dan ada suara gemuruh di tubuhnya. Dia merasa ada sungai di tubuhnya, dan darah dan Qi mengalir deras di dalamnya, seperti sungai yang meluap. Darah agung meningkat, membuat suara keras di dalam tubuh. Lin Qingshan dan yang lainnya sudah pergi, jika tidak, mereka dapat melihat bahwa tubuh Su Wuzu berlumuran darah, dan suara dentuman datang dari dalam dirinya. Sungai darah. Su Wuzu merasakan Qi dan darah yang agung di pembuluh darah yang Qiao, dia bergumam pada dirinya sendiri. Ada desas-desus bahwa sungai energi darah cukup kuat untuk mengalir ke langit dengan energi darah menabrak matahari dan bulan. Sungai darah dan energi berubah menjadi panah, dan panah itu menembus galaksi, mengatur matahari, bulan, dan bintang. Tentu saja, ini hanya legenda. Ketika dia mencapai alam Hautian, Su Wuzu benar-benar berubah, dan kekuatan di tubuhnya meningkat jauh dari sebelumnya. Meridian yang Qiao di tubuhnya telah terbuka sangat lebar, dan itu juga sangat ulet. Darah agung seperti itu mengalir deras di dalamnya, dan meridiannya masih mudah ditahan dan tetap tidak bergerak. Semakin kuat fondasinya, semakin kuat setelah terobosan. Saya merasa bahwa saya tidak lemah dalam menghadapi alam tingkat 3. Memikirkan hal ini, Su Wuzu menahan napas, suara gemuruh Qi dan darah yang seperti perlahan menghilang. Semua energi darah tertahan di dalam tubuh. Dai Yao Yao menyaksikan dari samping, matanya yang berkilauan-berkilauan. Dia telah menembus ke alam yang diperoleh. Adegan barusan berarti bahwa aliran darahnya sangat kuat. Dai Yao Yao terkejut. Ini sangat menarik. Mungkinkah akan ada roh jahat lagi di kota Linan? Dai Yao Yao memandang Su Wuzu, yang sedang duduk bersila di sana. Semakin cerah senyum di wajahnya, seorang pria yang ingin menjadi Raja Linan. Semakin kuat dia, semakin menarik dia. Melihat Su Wuzu dan membuka matanya, ekspresi Dai Yao Yao segera berubah menjadi tampilan yang halus dan indah. Suaranya lembut dan ketan. Su Gongzi, dapatkah Anda membantu keluarga budak untuk menyembuhkan patah hati mereka?
Hanya Anda yang dapat menyembuhkan patah hati mereka. Dai Yao Yao mengedipkan matanya yang berair, dan wajahnya imut dan menarik, dan dengan wajahnya yang cantik, itu membuat hati orang meleleh. Selama berhari-hari, aku sudah mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan sakit hatimu, bukan hanya untuk membuatmu tidak lagi sedih. Su Wuzu mengikuti kata-kata Dai Yao Yao, menggoda orang untuk berbicara tentang cinta, siapa yang tidak mau. Senang memilikimu. Dai Yao Yao tampak tersentuh, jika kamu tidak menagihku 299 tael, aku akan berpikir kamu lebih baik. Su Wuzu membantu Dai Yao Yao untuk menusuk jarum perak, dan berkata pada saat yang sama, menjadi benar adalah cara paling sempurna antara dua orang. Lebih baik adalah kemewahan yang berlebihan. Untuk menjadi manusia, Anda tidak bisa terlalu boros. Hei, hanya dengan sedikit uang, kamu tidak menyukaiku karena serakah. Dai Yao Yao mengedipkan mata pada Su Wuzu. Bibir merah yang halus seperti kelopak mawar di kabut di pagi hari, dengan lekukan godaan yang ekstrim, menyemburkan kata-kata sedih. Bersikaplah suci dan jangan selalu berharap terlalu banyak. Sama seperti saya hanya menginginkan tubuh Anda, bukan hati Anda. Bukankah buruk menjadi orang yang sederhana? Mengapa Anda mengharapkan saya untuk menyembuhkan penyakit Anda? Patah hati, mengapa kamu tidak menerima uangku? Saat Su Wuzu berbicara, sebuah jarum menusuk betis Dai Yao Yao, betisnya ramping, membuat orang tidak dapat menahan pandangannya agar tidak meluncur ke atas. Senyum manis muncul di wajah Dai Yao Yao, dan dia berpikir bahwa dia tidak tahu siapa dia, untuk benar-benar menggoda dirinya sendiri seperti itu. Sepertinya kamu benar-benar memiliki kehidupan yang menyedihkan di keluarga Qin. Ratusan orang sangat peduli. Kalau tidak, aku akan membawamu untuk menghasilkan uang. Dai Yao Yao tersenyum manis. Uang apa yang kamu hasilkan? Seseorang diracuni. Jika kamu mendetoksifikasi dia, bagaimana kalau memberimu 100 tael? 100 tael, siapa yang kamu pandang rendah? Setidaknya 500 tael, kata Su Wuzu dengan suara keras. 300 tael, apakah kamu ingin pergi atau tidak, kata Dai Yao Yao. Sepakat. Su Wuzu tersenyum penuh, wanita ini benar-benar bodoh, dan Anda akan memotongnya dengan harga tinggi. 300 tael sudah cukup baginya untuk membuka pembuluh darah lagi. Tapi Su Wuzu memikirkannya, 10.000 taelnya awalnya mengira itu banyak, tapi sekarang sepertinya tidak terlalu berharga. Meridian pertama adalah 300 tael, meridian kedua lebih sulit untuk ditembus, dan 3.000 tael untuk membuka 8 meridian. Saya perlu mendapatkan lebih banyak logam, saya tidak bisa menelan semua perak, saya harus menyimpan beberapa kesenangan. Su Wuzu memikirkan hal ini, dan sekarang dia sangat santai, kekuatan alam yang diperoleh, di antara generasi muda di kota Linan, dianggap sebagai pemimpin. Tentu saja, Anda tidak bisa berjalan menyamping, bagaimanapun, Qin Li dan yang lainnya semuanya bawaan. Kediaman Dai Yao Yao tidak jauh dari balai bela diri Qin Mansion, tepat di seberang jalan. Rumahnya tidak besar, tetapi bersih dan elegan, yang agak tidak sesuai dengan penampilannya yang menggoda dan berubah-ubah. Su Wuzu sedang duduk di ruang tamu, dan seorang pelayan cantik sedang membuatkan teh untuknya. Setelah Dai Yao Yao kembali, dia memasuki halaman belakang. Di ruang rahasia halaman belakang, seorang remaja dirantai ke dinding, Dai Yao Yao berdiri di depannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Anak laki-laki itu menatap gadis di depannya, dan rok biru muda itu menguraikan lekuk tubuhnya yang indah, timbul dan sangat indah. Tapi dia hanya meliriknya dan memaksa dirinya untuk membuang muka. Penyihir ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lihat, dan dia tidak punya tempat untuk mengeluh ketika matanya dicungkil. Aku akan melepaskanmu. Aku akan membantumu menghilangkan racun itu, kata Dai Yao Yao kepada pemuda itu. Hati pemuda itu tiba-tiba menegang, konspirasi dan trik apa yang akan dia mainkan. Penyihir ini murung, sama seperti kali ini, dia hanya meliriknya dan diikat olehnya, ikatannya tidak bisa dijelaskan. Yu Feng sangat menyesalinya. Karena dia dipukuli keluar rumah oleh ayahnya sendiri, dan karena racun yang menjijikkan, dia tidak ingin melihat kenalannya dan bersembunyi di kota Linan. Dia awalnya berpikir bahwa kota ini istimewa. Penting bagi penyihir ini. Melihat bocah itu tidak menjawab, Dai Yao Yao bertanya, kamu tidak ingin pergi? Apa yang ingin kamu lakukan padaku, bisakah kamu mengatakannya secara langsung? Kamu membuatku sangat takut.
Pemuda itu sangat gelisah. Apakah saya sangat menakutkan? Saya sangat baik. Jawab Dai Yao Yao kepada bocah itu. Pemuda itu menutup mulutnya. Apa latar belakang Anda? Metode apa yang Anda gunakan? Dan apa praktik Anda yang berhubungan dengan kebaikan? Apakah Anda berpikir bahwa reputasi penyihir hanyalah tipuan oleh dunia? Meskipun saya ingin mati, saya tidak berani mati di depan Anda. Bahkan jika kamu pembunuh kecil yang ahli, Yu Feng akan ada saatnya kamu takut. Dai Yao Yao tersenyum. Yu Feng tetap diam. Aku mengagumi kemampuanmu untuk membunuh. Itu sebabnya aku akan benar-benar melepaskanmu, kata Dai Yao Yao. Yu Feng ditangkap karena Yu Feng mengenalnya. Hatinya terluka, dan jika Yu Feng menyebarkan berita bahwa dia berada di Linan, dia akan berada dalam masalah dan bahaya. Tapi sekarang, 80% luka di hatinya telah sembuh, dan 20% terakhir akan sembuh total bahkan jika Su Wusu tidak merawatnya. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tentang Yu Feng yang menyebarkan berita. Meskipun Yu Feng ingin mati, latar belakang identitasnya tidak sederhana. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Yu Feng bertanya pada Dai Yao Yao, dia tidak akan pernah bisa membiarkannya pergi tanpa alasan. Aku tidak perlu kamu melakukan apa-apa, lepaskan saja. Selain itu, aku juga bisa membantumu menyingkirkan racun, kata Dai Yao Yao. Bisakah kamu menyembuhkan racun ini? Yu Feng bertanya. Selama kamu berjanji untuk melakukan satu hal untukku di masa depan, aku akan membantumu mendetoksifikasi racun ini. Dai Yao Yao berkata, apakah kamu berjanji? Janji. Aku berjanji. Cepat, bantu aku detoksifikasi, kata Yu Feng kepada Dai Yao Yao dengan tergesa-gesa, tentang apa yang harus dilakukan, tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada yang lebih penting daripada detoksifikasi. Yu Feng sangat diracuni sehingga dia ingin mati, dia hanya menidurkan sahabat tunangannya, dan omong-omong, menidurkan sahabatnya, dan menidurkan saudara perempuan sahabatnya. Kemudian, untuk membuatnya menghindari wanita, ayah kandungnya justru memberinya racun. Racunnya tidak mematikan, tapi menjijikkan. Karena gejala dari racun ini sama persis dengan penyakit Flower Willow, gadis mana yang mau mendekatinya. Dia bahkan tidak berani pergi ke rumah bordil, karena takut gadis itu akan menghajarnya. Bagaimana dia bisa hidup tanpa seorang gadis, dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Kamu berani berjanji padaku tanpa meminta janji apapun. Reputasimu sebagai bocah yang sudah mati layak untuk namamu. Dai Yao Yao memandang Yu Feng, tidak banyak orang di dunia ini yang berani menjanjikan sesuatu padanya dengan begitu mudah. Itu tidak penting. Kapan kamu akan mendetoksifikasiku? Yu Feng berkata dengan cemas, yang terpenting adalah membiarkan wanita berani mendekatiku. Ada lagi, apakah itu penting? Ikut denganku. Dai Yao Yao melepaskan talinya. Dai Yao Yao mengeluarkan satu orang dan meminta Su Wusu untuk melihat ke depan. Eritema seperti kembang kol di tubuh dan leher pria ini, beberapa di antaranya telah bernanah, tampak mengejutkan. Bisakah kamu menyelesaikannya? Dai Yao Yao memiliki keyakinan pada Su Wusu. Bagaimanapun, dia bahkan bisa menyembuhkan sakit hatinya sendiri, tetapi dia tidak bisa menjamin racun yang diberikan ayah Yu Feng. Racun jahat Yin, racunnya tersebar ke seluruh tubuh dan mengembun di permukaan kulit. Ini mengarah pada kejahatan Yin pada kulit di sini, dan orang-orang juga dalam proses pengaturan diri Yin dan Yang. Di sini Yin jahat, sehingga akan menyebabkan kekuatan maskulin seperti Qi dan darah untuk menetralisir dan menumpuk. Ada terlalu banyak racun, tetapi racun tidak dapat dinetralkan dengan mudah, mengakibatkan akumulasi Qi dan darah menjadi eritema atau bahkan bernanah. Kata Su Wusu. Bisakah itu diselesaikan? Yu Feng bertanya dengan cemas, bertanya-tanya siapa orang ini, tetapi Dai Yao Yao sebenarnya mengundangnya untuk mendetoksifikasi dirinya sendiri. Bisa dihilangkan jarum perak, tetapi untuk memulihkannya, bahan obat diperlukan untuk menghilangkan racun jahat Yin, kata Su Wusu. Artinya itu bisa diselesaikan. Yu Feng sangat gembira, kemarilah, beri aku bantuan dulu, jangan khawatir tentang bahan obatnya, aku pasti akan mendapatkannya untukmu. Su Wusu memandang Dai Yao Yao, dan melihat Dai Yao Yao mengangguk, Su Wusu memberikan jarum kepada Yu Feng. Akupuntur secara singkat menyesuaikan keseimbangan Yin dan Yang di tubuhnya. Yu Feng menemukan bahwa sebagian besar eritema di tubuhnya telah menghilang.
Dia sangat gembira, akhirnya aku bisa menghirup bau seorang gadis. Su Wuzu menulis daftar obat-obatan, menyerahkannya kepada Dai Yao Yao dan berkata, bawalah ramuan ini, kau akan sembuh dalam 2 hari. 300 tael perak, bawalah ke sini. Dai Yao Yao melemparkan sekantong perak ke Su Wuzu, dan berkata dengan genit, kamu tidak bisa meminta harga setinggi itu di masa depan. Yu Feng melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak, lalu memandang Dai Yao Yao dan berkata, kamu menghabiskan 300 tael untuk mendetoksifikasiku. Melihat Dai Yao Yao mengangguk sambil tersenyum, Yu Feng ingin mengutuk ibunya. Apa yang kamu bercanda? Ini adalah racun lelaki tua itu, Anda bisa menyelesaikannya dengan memberitahu saya 300 tael. Apalagi kamu benar-benar memaksaku untuk berjanji untuk membuat janji. Janjiku hanya bernilai 300 tael. Anda mendapatkan selisih harga sebagai perantara, dan Anda menghasilkan terlalu banyak uang. Dan pemuda ini bodoh, seseorang yang bisa memecahkan racun lelaki tua itu. Keterampilan medisnya benar-benar hebat, bagaimana bisa ada masalah dengan kepalanya? Yu Feng bertanya pada Dai Yao Yao, dari mana kamu mendapatkan orang bodoh itu? Dai Yao Yao mengerti mata Yu Feng, dia hanya tersenyum. Tiba-tiba, saya ingin tahu ekspresi Su Wuzu setelah mengetahui nilai keterampilan medisnya. Yu Feng tidak berbicara dengan bijak, memikirkan apakah mungkin baginya untuk menjadi perantara untuk mendapatkan perbedaan di masa depan. 2 hari kemudian, apakah kamu akan memiliki kompetisi besar? Kali ini kamu akan menjadi blockbuster. Dai Yao Yao bertanya kepada Su Wuzu, apakah kamu siap menelan Linan? Su Wuzu berpikir bahwa saya akan menelan kentut di Linan, tetapi dia berkata, ini perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang, jangan ungkapkan ambisi saya, waktunya belum matang sekarang. Aku mengerti maksudmu, tunggu saja kesempatan untuk mengalahkan kota Linan dalam satu gerakan. Maksudku, jika kamu butuh bantuan, aku bisa membantumu, kata Dai Yao Yao. Yu Feng mendengarkan di sebelahnya, dan seluruh tubuhnya ngeri. Dia menatap kosong ke arah Su Wuzu dan Dai Yao Yao, apa yang mereka berdua rencanakan. Untuk memenangkan kota Linan dan menjadi raja. Mereka gila. Kota Linan tidak signifikan, tetapi signifikansi kota ini sangat besar, dan bahkan dapat digambarkan sebagai menakutkan. Mendengarkan makna penyihir ini, pemuda ini pemimpin yang ingin menelan Linan. Yu Feng menatap kosong ke arah Su Wuzu, orang ini bisa membunuh lebih dari dia.